Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intanya terkenang. Halo, selamat datang di video tutorial pertama saya, membahas sebuah istilah yang kita sebut feeling. Feeling itu mungkin bahasa awam untuk musikalitas ya. Sering sekali kita menemukan orang yang belum terlalu lama belajar gitar atau alat musik apapun, bisa memainkan sebuah lagu. Semua orang bisa memainkan sebuah lagu dengan baik ketika menghafal chord-chordnya, chord-chord lagu itu. Tetapi ada juga orang yang baru belajar gitar atau alat musik apapun, ketika pindah nada dasar, dia langsung bisa memainkannya dengan baik juga. Nah, itu yang sering kita sebut feeling atau musikalitas. Pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang memiliki feeling yang kuat, ada juga yang tidak. Ada juga yang bermain dengan sangat baik di kunci C, nada dasar C, lalu ketika pindah nada dasar, dia kebingungan chord keduanya apa ya, kira-kira seperti itu. Misalnya, kulihat ibu pertiwi, begitu main dia, kulihat ibu pertiwi. Kalau kita sempat berhenti sejenak untuk bertanya itu chord apa setelah D, maka kita sering dinilai tidak punya feeling, tidak punya, atau bahasa kerennya tidak punya musikalitas. Kenapa hal itu terjadi? Menurut saya, di dalam kejadian-kejadian semacam itu ada peran not angka. Nah, bagaimana peran not angka itu? Kira-kira begini. Kalau main di C, maka chord keduanya adalah F. F itu adalah chord keempat dari nada dasar C. Kalau kita semua ingat pelajaran tentang not, dan salah satu cara untuk mengasah feeling adalah dengan menyebut chord-chord itu dengan angka, dengan not angka. Misalnya, kulihat ibu pertiwi 4. Di dalam pikiran kita menyebutnya 4, bukan menyebutnya F. Kita tahu bahwa F itu adalah chord keempat dari C, tetapi kita selalu dengan sadar tahu dan ingin menyebut itu sebagai 4. Kulihat ibu pertiwi 4. Satu lagi, sedang bersusah hati 5. Nah, kalau dia pindah ke D, kulihat ibu pertiwi 4. Sedang bersusah hati 5. Air matanya berlinang 4 lagi. Kalau kita membiasakan diri untuk menyebut chord-chord itu dengan angka seperti itu, atau ada juga istilah kulihat ibu pertiwi Fa. Fa itu 4. Do, sedang bersusah hati 5. Kalau kita selalu mengingatkan diri untuk sadar menyebut chord-chord itu dengan angka, kita sedang melatih feeling kita. Jadi kita tidak akan kesulitan. Dia mau pindah nada dasar kemanapun, kita tetap bisa memainkannya dengan mudah, karena kita menyebutnya dengan angka. Misalnya dia di E, kulihat ibu pertiwi. Karena tentu saja kita awalnya kita harus tahu di mana letak Fa dari semua nada dasar. Misalnya di D, Fa-nya adalah 4-nya adalah G.
E empatnya adalah A. E ya maksudnya. E empatnya adalah A. Nah, bagaimana supaya memudahkan kita untuk mengetahui bahwa empatnya E adalah A? Itu di situ not angka berperan lagi. Kita tahu do re mi fa sol la si do ya. Dan kita tahu juga jarak 1 1/2. 1/1 Jadi tu aga patma, maka chord kelima dari E adalah B. Chord keenamnya adalah cis. Chord ketujuhnya adalah dis atau S. Lalu satu lagi. Jadi ada dua tahapan. Tahapan pertama kita tahu posisi fungsi sebenarnya. Kita tidak main not tapi tidak memainkan chord tapi memainkan fungsi chord itu. Fungsinya sebagai do, sebagai fa, atau sebagai sol, atau sebagai la, atau si, atau re, atau mi. Kalau kita sejak awal membiasakan diri untuk dengan sadar memainkan chord itu dengan cara sederhananya dengan menyebut angka fungsi chord itu, misalnya 4, 5, 6 atau fa sol la, kita sedang mengasah feeling. Feeling itu salah satu aspek paling penting dari feeling itu adalah mengetahui jarak-jarak itu tadi. Jarak-jaraknya. Misalnya kita tahu, kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. 5. Air, itu yang sedikit mungkin tingkat kerumitannya lebih tinggi sedikit. Air, kita masuk E minor situ. Air matanya berlinang. Kalau kita tidak punya feeling, kalau kita tidak memainkan chord itu sebagai fungsinya, fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya, maka kita mungkin akan kesulitan untuk menemukan chord yang seharusnya ketika pindah nada dasar. Jadi, kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya. Begitu di D. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Mungkin kita akan kebingungan, air mata. Kalau di C dia E minor. Tetapi kalau kita tahu, kita membiasakan diri untuk menyebut E minor di C itu adalah 3 atau mi, maka kita dengan mudah juga menemukan padananya chord itu di saat kita bermain di nada dasar D. Air matanya berlinang, kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. 3 dari D. Kalau kita masih dalam tahap mencari 3 dari D itu, cara gampangnya adalah ini, karena perbandingannya adalah analoginya di C, kulihat air itu E minor. Bentuk E minor lainnya adalah ini, air matanya berlinang. Nah begitu dia main di D, kita juga kalau kita terbiasa menyebut chord-chord itu dengan fungsinya, kita langsung tahu bahwa itu fis minor. Tapi kita memilih chord ini karena ini lebih low bunyi bassnya, lebih rendah bunyi bassnya. Jadi do re mi fa sol, do re mi fa. Jadi mi nya di sini. Salah satu hal lagi, waktu di E tadi,
ternyata E minor, maka fis-nya juga kita harus fis minor. Satu hal lain lagi, misalnya di C, ini air matanya berlinang. Begitu dia. Kalau kita paham jarak-jarak, C ke D adalah 1, maka E minor tadi yang di bagian lirik air matanya berlinang, di C, nada dasarnya C, D, begitu dia pindah nada dasar ke D, maka air matanya berlinang itu harus berjarak 1 juga. Satu not itu di gitar itu 2 fret. Ini setengah, ini 1, ini D. Nah, air matanya berlinang kita main jaraknya 1 juga dari E minor tadi. Karena dia E minor, maka chord di bagian itu setelah pindah nada dasar dia harus minor juga. Kulihat ibu pertiwi, air matanya berlinang. Maka ketika di sini, kulihat air matanya berlinang. 3, 4. Secara umum, pengetahuan dasar itu tidak hanya berfungsi untuk mengetahui chord dari bagian-bagian lagu, tetapi juga sangat berfungsi untuk bermain melodi juga. Bermain melodi, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Nah, di video berikutnya saya akan menjelaskan fungsi not angka ini untuk bermain melodi, dan mungkin di video berikutnya lagi nanti mungkin untuk bernyanyi, untuk menembak not pada saat nyanyi, terus untuk bermain fingerstyle juga. Dan untuk mengakhiri video ini saya ingin berpesan untuk selalu mulai sekarang, ini bukan untuk orang yang sudah jago main gitar ya, tapi untuk orang yang baru-baru belajar, mungkin beberapa bulan belajar, supaya belajarnya bisa cepat belajarnya, untuk dengan mudah mencari chord untuk sebuah lagu. Jadi harus membiasakan diri, misalnya C, 1, kulihat ibu pertiwi. Misalnya juga saling bermain duet, 2 gitar begitu, belajar sama-sama. Kulihat ibu pertiwi. Satu dan yang lainnya mengingatkan chordnya dengan nama angka atau not angka, fa, sol, la, si, begitu. Kulihat ibu pertiwi, mengingatkan temannya bahwa itu fa. Sedang bersusah hati, 5. 1, air matanya berlinang, 4. Begitu main di E, kulihat ibu pertiwi, 4. Sedang bersusah hati, 5. Saling mengingatkan dengan menyebut angka-angka yang merupakan fungsi dari chord-chord itu di dalam sebuah nada dasar. Nah, untuk itu tentu saja harus pertama kali adalah mencari sol dari sebuah chord di mana, sol dari E di mana, sol dari D di mana, sol dari F di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Pendek kata, harus dengan baik mengetahui fungsi-fungsi itu. Do, mi, fa, sol, re, mi. Dan satu lagi pesannya adalah ketika mencari chord itu, perbiasakan diri menyanyikannya juga, membunyikannya juga.
sehingga itu masuk memori bahwa bunyi do itu begini, bunyi re itu, dan itu akan banyak sekali gunanya untuk dalam perjalanan belajar gitarnya atau belajar musik, alat musik apa saja. Oke, sampai di sini dulu. Salam not angka.